Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, ketemu lagi dengan saya Ibu Fitri yang akan melakukan pengimbasan webinar Semangat Guru Belajar dan Berbagi Semangat Guru Indonesia. Bagaimana sih caranya? Pertama, kita masuk dulu web Google. Kemudian kita klik Guru Belajar. Kemudian kita klik lagi Guru Belajar. Nah, di sana ada bagian merah. Kita klik di sana, ayo guru belajar. Kemudian kita klik masuk. Dan kita isi login dan password kita. Setelah diisi, kita klik masuk. Kemudian akan terlihat seri Semangat Guru Kemampuan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi Gelombang 4. Kebetulan saya sudah menyelesaikan webinar dan sekarang melakukan pengimbasannya. Bagaimana cara kita Bapak dan Ibu bisa masuk ke web Kemdikbud ini, kemudian melakukan webinar secara sinkronus dan asinkronus. Kemudian untuk bergabung ke Telegram kita bisa klik ke Telegram. Nah, ini bagian course content yang akan kita lakukan dalam webinar ini Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada 6 pelajaran, yaitu pelajaran 1 terdiri atas 7 topik dan 3 kuis. Kemudian pelajaran 2 itu ada 7 topik dan 3 kuis. Pelajaran 3 itu ada 7 topik dan 3 kuis. Pelajaran 4 7 topik dan 3 kuis. Pelajaran 5 7 topik dan 3 kuis. Kemudian pelajaran 6 7 topik dan 3 kuis. Baik, kita mulai dengan pelajaran 1, resiliensi tangguh dan teknologi. Pelajaran ini akan ada videonya nanti setelah kita melakukan penilaian awal. Di sini ada Bapak Adi Respati, Kepala Program Tekno Edu Websis for Edu. Kita mulai dengan membaca materi apa sih resiliensi. Ilmuwan psikologi biasanya menggunakan istilah lenting untuk menyepadankan kata resiliensi, yaitu kemampuan seseorang untuk bangkit setiap kali mengalami desakan mundur atau bahkan kegagalan. Perjalanan menjadi matang menggunakan teknologi. Disinilah Bapak dan Ibu perlu menjadi resilient. Gunakan setiap momen keunggulan sebagai tenaga untuk semakin melaju dan menyadari bahwa setiap momen ketinggalan adalah wajar dan kita perlu mengatur tenaga untuk mengejar. Kemudian ada kerangka SAMR sebagai peta perjalanan menjadi matang dalam maraton menuju e-learning yang efektif. SAMR adalah suatu kerangka yang mengilustrasikan tingkat kematangan seseorang memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Apa kaitannya SAMR dan resiliensi dengan Bapak Ibu mempelajari teknologi? Dapat kita pelajari, kita baca di sini. Kemudian nanti setelah tes awal kita bisa memperdalam dengan memperhatikan video yang akan disampaikan oleh Bapak Adi Respati dan narasumber lainnya. Setelah ini kita akan masuk ke penilaian awal. Ya, kita klik kuis penilaian awal pelajaran 1. Setelah itu kita klik start quiz ya. Pada kuis penilaian awal ini terdiri atas 14 butir pertanyaan. Setiap pertanyaan memperkenalkan Bapak dan Ibu ke kata kunci. Baik, seperti ini. Misalnya nomor 1, apa itu resiliensi? Kita dapat memilih salah satunya, kemudian kita klik next.
Kemudian nomor 2 kita next lagi, seperti itu. Kemudian kita bisa lanjutkan dengan klik video pelajaran 1. Di sini kita bisa menyaksikan dan memahami pelajaran 1 dengan menonton video. Bawahnya itu ada panduan menontonnya, ada pemaparan tanya jawab, bincang inspirasi dan tips. Kita klik play, kemudian akan berputar. Ini kurang lebih hampir 2,5 jam. Yang terpenting yaitu pada menit ke-17 lewat 13 detik, pada 1 jam ke-15 menit 11 detik, pada 1 jam 40 menit 57 detik, dan pada 2 jam 11 menit 48 detik. Kemudian setelah selesai, kita klik mark as complete. Setelah itu baru kita dinyatakan selesai menonton video pelajaran 1. Maka kemudian kita lanjutkan penilaian tengah pelajaran 1. Kita klik, kemudian akan tampil seperti ini. Kita klik lagi kuis penilaian tengah pelajaran 1. Setelah itu kita bisa lihat di sini kuis ini terdiri dari 7 butir pertanyaan. Setiap pertanyaan berfungsi agar Bapak dan Ibu mengingat kembali pembahasan dan atau tugas Anda. Kemudian kita klik start quiz. Seperti ini contoh soalnya, apa itu resiliensi? Kemudian kita menjawab, memilih ya. Kemudian kita klik next sampai 7 butir soal selesai. Kemudian setelah kita melakukan kuis penilaian tengah, kita akan memahami materi belajar mandiri. Nah, di sini kita membaca materi yang telah disediakan pada halaman ini. Kemudian di sini ada tugas mandiri yang tidak harus dikumpulkan, tetapi boleh dikerjakan dan boleh tidak, tetapi lebih baik dikerjakan agar kita menjadi lebih paham dengan materi yang disediakan. Yang terakhir, kita akan disajikan penilaian akhir pada pelajaran 1. Kita klik kuis penilaian akhir pelajaran 1. Kemudian di sini tertulis kuis ini terdiri dari 7 butir pertanyaan. Setiap pertanyaan berfungsi agar Bapak dan Ibu mengingat kembali pembahasan dan atau tugas Anda. Sama seperti sebelumnya, kita klik start quiz, kemudian ada soal seperti ini. Kita bisa memilih salah satu jawaban yang menurut Bapak Ibu paling tepat. Setelah itu kita klik next. Nanti ada pertanyaan lagi sampai 7 butir. Begitulah tadi pemaparan pada seluruh pelajaran 1 sampai dengan penilaian akhir ya. Setelah itu kita akan disajikan selamat, Anda telah berhasil menyelesaikan pelajaran 1 dan komplit. Karena kita sudah setiap kali kita mengerjakan tugas, kita klik mark as complete. Nah, dan di sini setelah biru, tertanda biru, maka kita dinyatakan komplit. Begitu juga sama dengan pelajaran 2, pelajaran 3, pelajaran 4, pelajaran 5, dan pelajaran 6. Sama seperti sebelumnya, kita mengerjakan setiap langkah-langkah atau setiap kegiatan-kegiatan yang telah disediakan, dan setelah menyelesaikannya kita klik mark as complete. Maka kita bisa lihat pada bagian kiri pelajaran 1 sampai pelajaran 6, setelah ada tanda checklist pada semua bagian tersebut, maka kita sudah dinyatakan menyelesaikan semua kegiatan webinar Semangat Guru Belajar.
Baiklah Bapak Ibu, itulah tadi pengibasan seri Semangat Guru webinar di Kemdikbud. Mudah-mudahan kita dapat menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.